Jawa Barat. Dan Indonesia, inilah dia Top 15 Miss Indonesia 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Gosip Ngobrol Asik bareng Binusian. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Mungkin salah satu yang paling spesial di antara podcast-podcast kita ini. Langsung aja, ini dia Erika. Halo semuanya. Oke, Erika mungkin boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Erika Verena, biasanya dipanggil Erika. Aku Binusian 24, jurusan CP. Oke, jurusan Creative Partnership berarti ya. Mm-mm. Binusian 24, Yes. berarti oh my god, jadi kamu yang angkatan yang online terus ya Yes, berarti selama ini angkatan ya? online. Pernah ke kampus gak tapi sebelumnya? Cuman ngambil jas alma mater kebetulan. Berarti ini kedua kali? Iya, ini kedua kali. Oh, berarti di Jasa Alma Mater cuma ke lantai 4 dong? Mm-mm. Belum pernah menjelajahi lantai-lantai di Binus? Belum, toilet aja saya nggak tahu di mana. Oh wow, mungkin abis ini kita bisa room tour ya? Bisa kampus tour, bukan Kampus room tour tour. ya? Nah, kamu berarti baru masuk SMA di mana waktu itu? SMA di Aloy. Aloysius. Aku juga di Aloy loh. Kamu Aloy BN Aloy atau SA. Oh, aku Aloy BN. Tapi ya kita alumni Aloy lah ya, Hmm. bisa dibilang. Oke. Nah, Erika ini teman-teman datang ke sini karena kita mengundang Erika ini sebagai Miss Jawa Barat. Benar ya Erika ya? Betul. Tahun 2020, Oh, berarti tahun lalu. tahun lalu. Oh my god. Nah, kita hari ini pokoknya bakal bahas-bahas seputar itu. Tapi sebelumnya kita mau main game dulu. Oke. Nama gamenya ini pernah nggak pernah. Kamu pasti pernah denger lah ya. Pernah. Jadi kayak ya kamu pilih aja di antara beberapa pilihan, tapi harus cepet. Oke, semoga Nanti- nggak serem ya pertanyaannya ya. Oh iya, tentu saja ya. Ini kan belum di briefing ya pertanyaannya. Belum. Ya udah kalau gitu langsung aja. Tapi nanti aku bakal temenin kamu main. Oke. Ini kita pakai properti ya supaya lebih cantik. Gitu. Oke, jadi ya udah lah ya. Kalau nggak pernah yang ini, kalau pernah yang ini udah. Oke. Oke, bisa dibantu teman-teman di sini untuk pertanyaannya yang pertanyaan pertama. Pernah atau gak pernah dilecehin sama orang, baik verbal atau non-verbal? Oke, 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Pasti pernah ya kalau Pernah. perempuan ya. Mungkin kalau secara physically ya jarang, tapi kalau verbal pasti ada aja lah ya. Ada Kalau kamu aja. ceritanya apa nih? Aku di sekolah Di sekolah? di chat, jadi sempat minta tugas ke salah satu anak baru dan dia malah minta foto aku. Dia anak baru Dia anak baru. di sekolah kamu? Aku kan kelas 10 baru naik. Heeh. Dan dia anak baru. Aku nggak kenal. Cuman itu karena tugasnya itu berhubungan sama dia, aku minta ke dia dan dia malah minta foto aku. Ampun, guys, anak SMA kelas 10. Ya ampun, yaudah. Kita bahas itu mungkin nanti ya. Iya. Lanjut pertanyaan kedua dulu. Pernah atau gak pernah di ghosting? Di ghosting, itu kata-kata baru ya kayaknya di ghosting ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, pernah. deh. Aku nggak pernah. Wah, kalau model-model gini tuh nggak di ghosting, di salah pertanyaan lu. Beda ya. Oke, lanjut pertanyaan 3. Pernah atau gak pernah punya skin problem? Oh, 1, 2, 3. Pernah. Ini masalah semua cewek. nggak Masalah sih semua kayaknya? cewek. Kalau aku tuh jerawatan. Sama. Kayak aku bahkan hampir full semuka tuh pernah. Aku nggak sih, cuman karena aku tipikalnya dulunya nggak pernah jerawatan, Mm-mm. yang mukanya tuh kayak gitu aja terus tiba-tiba jerawatan itu kan kaget ya. Iya. Hormonal kali ya, Iya, mungkin kalau kayak gitu ya. kayaknya kayak gitu. Tapi kalau aku tuh kayak nggak hormon atau hormon ya ada aja gitu. Lama frustasi juga nggak sih? Aku puji Tuhannya sekali aja waktu itu yang sampai breakout parah. Oh, sekarang udah mendingan lah ya. Sekarang udah mendingan. Mantap. Lanjut next, Dis boleh. Pernah atau gak pernah dibedain sama orang tua sendiri? Oke, 1, 2, 3. Pernah aku. Aku kebetulan punya adik perempuan. Sebenarnya nggak maksud ngebedain sih, cuma ya adalah ya namanya. Kalau kamu? Kalau aku nggak pernah, aku punya kakak satu, kakak cowok. Dan puji Tuhannya mama papa aku suportif. Kayak jadi kalau aku ngelakuin apa didukung. Dan nggak pernah gitu dibandingin kakakku punya prestasi apa, akunya belum ada, nggak pernah dibanding-bandingin kayak gitu. wow, berarti mama kamu bener-bener tipikal yang super suportif gitu Iya. ya?
Mama aku tuh deket banget sama aku sama Anak-anak. kakak aku. Jadi mau kakak aku main game itu kalau bisa seriusin. Kalau aku ikut beauty pageant juga didukung gitu. Oh Jadi wow. ngikutin apa maunya aku, asal aku bisa tanggung jawab sama apa yang aku pilih gitu. Jarang loh orang tua yang kayak gitu. Maksudnya kayak kebanyakan orang tua tuh lebih prefer akademis buat anak-anaknya, fokus ke akademis Mungkin gitu. karena mama papaku tahu aku agak kurang suka belajar ya. Oh gitu ya bun. Tapi mungkin di sisi lain lebih ada yang Mm. kuat kali ya. Jadi ya udah yang kamu bisa aja lakuin Mm-mm. gitu ya. Nah kalau misalnya kita ngomong-ngomong lagi tentang beauty pageant, tadi kamu jadi Miss Jabar di tahun 2020, berarti tahun lalu ya. Mm-mm. Itu apakah support dari mama papa juga yang nyuruh kamu untuk masuk atau keinginan sendiri? Awalnya keinginan sendiri. Oh kamu pengen? Iya, aku pengen dari kecil punya mimpi buat jadi salah satu ya beauty pageant gitu, pengen ikut. Cuman nggak pernah kepikiran buat ikut secepat itu kayak di SMA ikutan gitu, nggak pernah kepikiran. Tapi pas akhirnya ada kesempatannya, ya pas kepilih orang tua aku juga dukung. Oh. Kayak mereka juga bangga. Tapi emang iya, kamu berarti pas jadi Miss Jabar itu masih SMA dong? Iya, masih SMA. Ya memang masih sangat muda Iya, ya, karena masih. Miss Beauty Pageant tuh berarti batas umur paling mudanya berapa ya? Dari 17 tahun. Dan kamu 118. Iya, 18 tahun. Wow, itu kamu waktu pada saat tahun itu masuk Beauty Pageant tuh karena karena apa gitu? Siapa yang ngasih tahu ada audisi dan sebagainya? Kalau dari ada audisinya itu dari guru catwalk aku. Aku pernah les modeling dan dia bilang, coba ini ada big auditionnya. Tadinya nggak mau ikutan ya karena aku bilang ke guru aku, enggak kayaknya aku masih kecil, ngapain ikutan kayak gini gitu. Tapi punya keinginan, aku bilang sama mama, aku tanya, Mam, ini ikutan apa jangan ya? Dia cuma nanya, bisa nggak waktunya, katanya gitu. Bisa mah, hari Minggu. Ya udah ikutan aja. Mama aku kayak gitu. Wow. Dan kamu memang kebetulan memang punya cita-cita memang pengen jadi beauty pageant waktu udah kecil ya? Ya, aku pengen banget jadi model, aku pengen banget terjun ke dunia kayak gitu. Kenapa? Dari kecil tuh suka ya, cuman aku punya backstory yang lumayan menyakitkan sebenarnya. Bukan menyakitkan, aku nggak kena bullying, tapi aku kena mental health-nya, kena diri sendiri. Nggak dibully sama orang lain, tapi ngerasa insecure sama diri sendiri. Oke. Jadi muncul kalimat-kalimat jahatnya tuh justru di diri sendiri. Tapi dari situ mulai mikir lah, aku kayak gini juga aku nggak akan dapat apa-apa. Diem terus, bikin dendam sama orang lain, nggak bikin aku jadi makin baik juga. Ya udah akhirnya aku mutusin buat ayo bisa bangkit yuk, kata aku gitu. Jadi aku terjun ke dunia beauty pageant. Berarti kayak kamu insecure terus overthinking Yes, sama hal-hal overthinking. sekitar kamu gitu ya. Terus baliknya jadi kayak mungkin kayak ya banyak kayak zaman-zaman sekarang apalagi Covid, orang-orang juga ngerasain yang kayak gitu kan. Ngelihat orang lain lebih seneng dari diri sendiri, langsung baliknya ke diri sendiri. Iya, benar. Masalah-masalah kayak gitu kan. Masalah-masalah yang datang dari diri sendiri sebenarnya yang kayak gitu tuh. Oke, cuma mungkin buat kamu kayak gitu tuh dijadiin, bagusnya adalah dijadiin motivasi. Mungkin nggak semua orang kan bisa begitu Iya. kan, malah ada yang makin aja terpuruk. Dan akhirnya kamu mutusin untuk ikut beauty pageant. Terus gimana tuh? Waktu itu kamu masih 18 tahun, pertama kali berarti ikut beauty pageant atau sebelumnya udah Pertama pernah? kali. Bener-bener nggak tahu apa-apa. Pertama kali banget langsung ikut Miss Indonesia. Indonesia berarti. Oh, karena biasanya kan orang-orang kayak sebelumnya tuh udah pernah ada pengalaman beauty pageant biasanya. Aku bener-bener kosong melompong, nggak tahu apa-apa. Jadi pas kamu pertama kali daftar bener-bener 0% Iya, pengalamannya. 0% aku nggak tahu itu bakal ngapain. Interview juga ngomongin apa aku nggak tahu. Wow. Terus menurut kamu kenapa kamu bisa terpilih gitu? Maksudnya kenapa kamu bisa selancar ini gitu rezekinya? Yang pasti kayaknya itu rezeki dari Tuhan gak sih? Itu emang jalannya Tuhan aja gitu. Iya sih mungkin. Emang udah waktunya. Emang waktunya. Oke. Dan kamu saat itu nggak nyangka juga ya? Iya, antara gak nyangka, bingung tapi seneng. Oke. Pertama kali kamu kepilih sebagai Miss Jabar kan bingung juga. Mm-mm. Ini aku harus ngapain? Tapi satu sisi aku seneng nih, keren banget gue bisa masuk sini kan. Iyalah. Mama papa juga pasti saat itu shock juga tapi seneng juga ya. Tapi seneng juga. Oh gila sih itu tapi maksudnya kayak cepet banget gitu loh perjalanan Iya. kamu. Biasanya orang kan memang bertekun pada ya udah mereka emang ikut terus coba terus kamu tuh emang sekali jadi langsung aja. Aku perjalanannya kayak jalan tol sih. Iya, Bener-bener lancar lurus ya? banget, lancar banget. Wow. Terus reaksi orang-orang sekitar kamu kaget gak sih kayak tiba-tiba kamu jadi beauty pageant yang sebelumnya tuh nggak pernah ada pengalaman-pengalaman?
Karena di Aloy itu kan agak tertutup ya, Iya. akademis banget. Benar. Bahkan aku sama sekolah juga cuman dikasih izin aja, ya udah gitu, sana pergi gitu. Jadi teman-teman aku tuh nggak ada yang tahu, cuman beberapa teman-teman aku yang bener deket. Mereka support sih, mereka support ini keren Era, coba lakuin aja yang terbaik di Miss Indonesia, gitu. Okay. Tapi sisanya nggak ada yang tahu teman-temanku. Wah, iya sih emang kayak apalagi kamu masih SMA juga, maksudnya siapa yang ngira anak 18 tahun tiba-tiba bisa masuk muncul Miss ada di Indonesia situ, ya? gitu. Iya bener, makanya. Tapi kamu waktu selama mulai dari pendaftaran beauty pageant gitu ya, mungkin kayak ngapain aja sih beauty pageant? Mungkin orang-orang di rumah tuh ada yang kayak beauty pageant ngapain gitu, mungkin bisa ceritain nggak? Yang pasti nge-build diri kamu. Itu pertama kali dari audisi yang aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba datang disuruh ukur berat badan, tinggi berat badan, disuruh isi formulir, dan ada tes tertulis. Ya, tes tertulisnya soal Indonesia yang pasti kan. Dan abis itu ada interviewnya tentang diri sendiri, ada kayak tentang diri sendiri. Dan ini tuh ada kejadian lucu sebenarnya di audisi ini. Ada 2 kejadian. Yang pertama tuh aku ditanya, karena aku masih SMA, jadi pertanyaannya seputar sekolah kan. Iya. Pelajaran favorit kamu apa? Aku ditanya gitu. Aku jawab dengan santainya, geografi. Aku tuh udah mikir kalau aku ditanya ini, aku pengen jawabnya karena aku suka pelajarannya dan nilai aku tuh selalu bagus di pelajaran geografi. Iya. Tapi nggak tahu kenapa akunya deg-degan atau akunya ngeblank, aku jawab aku suka tanah. Kamu suka tanah? Iya. Aku suka tanah dan bumi. Nggak ngerti aku juga kenapa. Padahal dia nanya pelajaran apa kan? Abis itu dia tanya kenapa, aku bilang aku suka tanah dan bumi. Terus gimana yang interviewnya? Dia kayaknya agak bingung juga, tapi dia nggak mau ketawa gitu loh. Iya. Jadi pas aku keluar, aku baru kayak, kenapa aku jawab itu ya? Dia recheck question lagi, kan nanya lagi? Iya, dia nanya lagi. Dan yang kedua tuh dia tanya, kalau misalnya kamu nggak kepilih jadi salah satu finalis, reaksi kamu apa? Aku dengan santainya bilang, ya aku audisi lagi aja tahun depan. Bener-bener aku sepolos itu ngejawabnya. Masih polos anak SMA ya jawabnya. Ada batas waktu dari umur 17 sampai 23, masih ada 5 tahun, aku bisa coba 5 tahun lagi. Aku kayak, sekarang aku baru mikir kenapa aku bisa jawab kayak gitu. Tapi mungkin memang yang mereka cari itu yang emang pure gitu loh, niatnya masuknya tuh. Salah satu panitianya bilang, kita nyari yang emang belum pernah ikut beauty pageant. Tapi aku nggak pernah nyangka kalau nyarinya yang sepolos aku. Oh iya. Kan mau gimana pun harusnya nyarinya yang emang udah berkompeten ya. Maksudnya memang masih emang awal tapi dari awal siap udah gitu pengen ya? ke situ gitu. Sedangkan aku kan yang nggak tahu apa-apa, kayak dateng ke sana bener-bener anak kecil, nggak tahu apa-apa, ngelihat formulir orang lain tuh, pendidikannya aja tuh banyak. CV-nya udah full ibaratnya. Prestasi banyak banget, sedangkan aku prestasi main basket, juara basket, udah nggak ada lagi. Aduh, berarti kamu SMA tim basket. Oke. Tapi emang tapi menurut dia pasti itu jadi salah satu pengalaman yang sangat unbelievable juga nggak sih di hidup kamu. Ini tiba-tiba gue jadi beauty pageant, tiba-tiba masuk Miss Indonesia. Apalagi kamu kan Miss Jabar, berarti ngewakilin ke nasional juga kan ya. Dan di sana tuh kayak aku juga suka nonton kan Miss Indonesia, kayak kesannya tuh kayak serius, smart. Jadi kayak bebannya juga pasti besar nggak sih pas kamu di sana? Iya, bebannya besar. Under pressure sih. Iya, ngelihat teman-teman yang lain mungkin udah lebih lagi yang lebih tua, mungkin lebih banyak pengalaman. Tapi fun nggak? Di bawah fun. Di bawah fun. Kalau nggak pressure banget, 2 minggu di situ pengen pulang yang ada. Oke, 2 minggu karantina berarti. 2 minggu karantina. Oh, di Jakarta ya berarti? Jakarta. Oh, full. Nggak bolak-balik ketemu keluarga? Full. Oh, wow. Tiba-tiba masalahnya tuh bukan masalah 2 minggu karantina, yang masalahnya adalah kamu tuh anak SMA yang tiba-tiba masuk beauty pageant dan di karantina 2 minggu. Jadi maksudnya pressure-nya kan kayak hidup kamu tuh langsung dek naik terus gitu. Dalam waktu 1 tahun. Pressure-nya tuh sebenarnya ada di lingkungan itunya ya. Kepilih harus bersaing dengan 33 finalis yang notabene-nya bukan orang-orang yang biasa gitu. Orang-orang berpendidikan, orang-orang yang udah tahu segala hal gitu. Kalau ditanya soal Indonesia tuh mereka bisa jawab semua. Pressure-nya di situ, ngelihat orang-orang yang kalau ngejawab Q&A kayak aduh cepet banget ngomongnya. Sedangkan aku yang harus berpikir 10 kali lipat gitu dibanding orang lain, itu pressure-nya sih. Harus berusaha ya, karena kamu kan baru juga kan, jadi belum terbiasa mungkin cepat tangkap menjawab pertanyaan dan sebagainya.
Tapi hebat loh, gila sih. Tapi aku masih kayak yang cepet, maksudnya kayak aku kagumnya tuh kan perjalanan kamu tuh lancar banget, bener-bener yang mulus, nggak ada yang kayak tiba-tiba di tengah gimana. Wah gila Aku juga sih. cuma bisa mengucap syukur sih kalau udah kayak gitu. Iya sih. Nah terus itu kalau Miss Indonesia atau beauty pageant gitu, multi bahasa itu penting nggak waktu menjadi salah satu kriteria penting nggak sih? Kalau menurut aku pribadi penting Penting. banget, apalagi Inggris ya. Mm. Inggris harus bisa lah setidaknya kalau jawab pertanyaan tuh bisa. Oke. Karena waktu itu aku pernah dengar berita, aku lupa namanya Miss apa, tapi itu pernah ada berita yang salah satu peserta Miss itu tuh dia mau jawab pertanyaan dengan bahasa Inggris kalau nggak salah, tapi dia minta translator, dan pas ngejawabnya tuh kata orang-orang sih katanya kurang ngena gitu tentang pertanyaannya. Nah, kalau menurut kamu penting nggak sih kalau misalnya kita mau jadi beauty pageant tuh harus mungkin dengan bahasanya juga harus paham, dengan ngejawabnya pun harus tepat. Menurut kamu sepenting apa itu? Sebelumnya aku nggak tahu ya ini kan Miss apa, tapi aku pernah dengar beritanya. Menurut aku kalau udah dikirim ke pageant internasional itu pasti sudah berkompeten harusnya. Dia udah bisa bahasa Inggris, at least ngerti lah sama apa pertanyaannya. Tapi kalau aku nanggepin soal ini, mungkin ada dia deg-degan banget di depan sampai akhirnya dia nggak bisa jawab, atau gara-gara deg-degan dia sampai nggak denger pertanyaannya tuh kayak apa, sampai akhirnya dia tuh nggak bisa jawab. Karena jujur dari aku sendiri, jawab pertanyaan di depan orang dan di waktu itu deg-degan setengah mati. Bener-bener sampai kakinya lemes banget. Iya. Tapi memang seharusnya harus lebih ditingkatin lah yang kayak gitu, harus sudah dipelajari dari awal. Ya jadi maksud kamu memang apa ya, mungkin grogi itu wajar, yang namanya ngejawab pertanyaan mungkin kayak ada kesalahpahaman sedikit, namanya juga grogi, maksudnya masih ya manusiawi gitu ya. Cuma mungkin bisa ditingkatin aja cara menjawabnya dan sebagainya gitu ya. Tapi itu overall ya wajar. Cuma untuk bahasa memang cukup penting ya, apalagi Sangat udah penting, di internasional gitu ya, membawa nama negara apalagi ya. Apalagi bawa nama negara. Oke. Nah, semenjak kamu mengikuti Miss Indonesia, kayak hidup kamu tuh apa sih, atau nggak dari diri kamu apa yang paling berubah menurut kamu? Sekarang jadi lebih produktif. Oh ya? Ya, kalau nggak produktif tuh aneh. Oh, karena terbiasa kali ya? Iya, karena di karantina itu aku biasa dari pagi sampai pagi lagi kan. Jadi udah bisa ngatur lah. Kayak sehari ini tuh nggak boleh diem aja di rumah. Harus adalah kerjaannya, ngapain kek harus ada kerjaannya. Oh lucu ya, jadi kayak udah kebawa ritmenya Miss Indonesia, jadi pas pulang jadi kayak kalau nggak produktif tuh aneh malah kayak iya. Ngerasa bersalah Miss ya. Jabar nggak produktif, aneh gitu kan. Iya benar. Nah tapi sekarang kesibukan kamu selain kuliah apa nih untuk mengisi produktivitas sehari-hari? Aku masih ngambil job photoshoot iya, dan banyak kejuriin pageant juga. Aku terjunnya jadi kayak gitu, dan aku ngebantuin papa juga. Ngebantu papa juga, oke. Terus kamu kan sekarang ngambil jurusannya creative entrepreneurship ya? Emang kamu berencana, maksudnya setelah kuliah ini memang mau bikin bisnis sendiri, atau kamu memang udah punya jenjang karir yang pengen kamu tempuh, atau mungkin setelah ini ya udah fokus di beauty pageant lagi gitu? Kalau mimpi, aku masih punya mimpi buat terjun lagi ke dunia beauty pageant. Tapi nanti lah beres kuliah, bukan sekarang. Dan buat kenapa aku ngambil CP, aku pengen punya bisnis juga, tapi tetap terjun juga ke dunia entertain ya, pengen seimbang lah. Oke. Tapi sekarang kamu berarti udah mulai merintis bisnis kamu dong sembari kuliah ini? Sedang merencanakan. Ya? Soalnya biasanya setahu aku kalau jurusan creative entrepreneurship itu di semester 1 udah dimulai untuk suruh brainstorming bisnis gitu kan ya? Kamu sekarang semester 2 ya? Semester 2. Oh, berarti udah mulai mencoba merintis gitu ya? Iya, sudah mulai bikin proposal gitu. Oke. Tapi bisnisnya pengen berhubungan lagi nggak nih sama beauty pageant? Enggak sih. Enggak ya. Yang penting kayak ya udah, yang penting seimbang aja, beauty pageantnya ada, bisnisnya ada gitu ya. Nah, selain itu, kalau Erika nih, seorang Erika, nggak produktifnya tuh ngapain sih? Kalau aku tuh nonton drakor. Oh, sama ya? Sama. Kayak semua perempuan kalau kayak nggak gitu. nonton drakor, main PUBG. Oh, kamu main PUBG? Iya, aku main PUBG. Oh my god, guys, tuh Erika main PUBG, bisa main bareng. Ayo mungkin demo mabar. Tuh bisa main bareng, bisa DM kalau mau mabar. @Erika Verena Instagramnya. Oh tuh, nanti dikasih tulisannya.
Nah kamu nonton drakor kan biasanya kan orang mikirnya kayak cewek-cewek produktif nggak nonton drakor deh, padahal semua cewek sama aja. Itu buat nenangin pikiran gak sih? Oh bener, buat cuci mata. Iya, cuci mata. Kalau udah seharian capek gitu kan, buka drakor tuh seger gitu. Iya bener loh, aku malah kayak suka kayak gini, bangun pagi misalnya banyak kerjaan nih, motivasi untuk kerjain semua kerjaan tuh karena pengen nonton drakor dengan tenang. Jadi kayak udah beresin dulu semua, nanti nonton drakor. Aku tiap malam sih nonton drakor. 1 episode aja aku udah seneng. Kamu nonton apa sekarang? Doom at your service. Aku juga. So Inguk. Oh my god, kemarin aja kita waktu pertama kali briefing udah ngomongin So In-book ya. Dia ganteng banget. Emang serius, sebenarnya bukan ganteng tapi nggak tahu kenapa menarik Iya, banget. menarik banget. Aku Aduh, juga gila. meleleh kalau lihat dia. Tapi kamu sebelumnya katanya pernah cerita kamu nonton Vincenzo juga kan? Vincenzo. Oke. Tapi menurut aku kayak drakor tuh walaupun kayak banyak orang yang ngomong kayak ngabisin waktu gitu ya. Sebenarnya kayak dengan nonton selain memang ya emang ngabisin waktu juga iya sih. Cuma kayak sebenarnya drakor tuh menurut aku kayak ada pesan-pesannya gitu gak sih sebenarnya? Kalau misalnya kita milih film yang tepat gitu ya. Maksudnya film-film Korea tuh menurut aku bagus, ada kisah di balik ceritanya gitu. Kayak Vincenzo aja, banyak banget kan kalimat-kalimat bagus yang keluar dari Vincenzo-nya. Iya, Kayak jangan bermain api kalau asapnya nggak mau kelihatan Bener. gitu. Sebenarnya itu bisa dijadiin pelajaran sih. iya. Jadi Gimana sebenarnya- kita ngambil sisi baiknya dari film itu aja. benar. Jadi kayak ya udah kita jadiin itu mah sebenarnya alasan kita aja sih ya. Mm-mm. Pokoknya drakor ya bagus juga untuk diri kita gitu ya. Padahal mah sebenarnya kalau udah nonton maraton mah sama aja Iya, bohong. sama aja bohong. Capek juga. Capek juga ya. Nah terus kamu tadi kan kamu katanya mau coba lagi setelah kuliah ke jenjang beauty pageant. Berarti kamu mau mulai kayak juri gitu ya? Atau mungkin kamu mau Aku buka? pengen berkompetisi lagi sebenarnya. Oh kamu mau berkompetisi lagi? Masih ada keinginan lah buat Ikut lagi? ikut lagi. Oke, aku pikir tuh kalau mau jadi kayak bikin sekolah model atau mungkin jadi makeup artist gitu. Itu list kedua setelah aku ikut beauty pageant lagi. Oh, jadi kayak pengen buka rumah model sendiri gitu ya. Tapi seru loh kayaknya kayak gitu. Aku tuh dari dulu pengen banget jadi guru. Oh. Yes. Salah satu mama aku tuh guru fitness, guru Zumba, PT. Oh, wow. Dan mungkin agak nurun juga dari dia, aku tuh pengen banget ngajar. Hmm. Jadi beres aku beauty pageant, aku pengen banget buka sekolah modeling kalau ada diberikan kesempatannya. Nah, terus nih terakhir nih sebelum kita tutup podcastnya, aku pengen kayak sedikit pesan dari Erika sebagai salah satu remaja yang menurut aku udah pencapaiannya udah luar biasa banget di umur yang muda sekarang. Pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton podcast mungkin yang lagi kurang motivasi atau mungkin yang lagi insecure karena kamu juga pernah ngerasain kan, apa sih yang bisa bikin mereka untuk balik bangkit gitu? Aku selalu punya 3 hal di hidup aku yang selalu aku pegang sampai sekarang. Yang pertama itu hidup harus punya mimpi. Mau gimana pun kita nggak bisa diem di satu titik doang. Kita bisa dikejar sama orang dong. Kita bisa direndah-rendahin sama orang kalau kita nggak punya mimpi. Dan yang kedua kita harus mau kerja keras. Kita punya mimpi, kalau kita nggak mau kerja keras, mimpi itu juga sia-sia, nggak akan apa-apa. Dan yang ketiga itu harus percaya sama diri sendiri. Aku tuh selalu percaya kalau mimpi kita tuh selalu bakal terjadi happens twice. Yang pertama itu di pikiran kita, yang kedua tuh di realita. Makanya tanpa kerja keras dan tanpa kita punya mimpi itu, tapi kalau kita nggak percaya, kita tuh nggak akan jalan juga gitu. Wah. Itu 3 hal yang selalu aku pikir di otak aku. Oke, berarti harus mau bermimpi, harus percaya sama diri sendiri dan harus terus maju ya hidupnya. Oke deh kalau gitu, makasih banyak Erika udah mau datang di podcast kali ini. Aku bener-bener kayak aku nggak nyangka kamu mau datang ke podcast ini. Makasih, semoga nggak bosan-bosan untuk datangi ke konten-konten kita yang lainnya. Semoga sukses selalu, mimpi-mimpinya tercapai, mau ikut beauty pageant nantinya, mau bikin bisnis semuanya lancar. Amin. Oke, makasih juga teman-teman semua yang udah nonton. Mungkin kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.